Halo semuanya, selamat datang kembali di ulasan mendalam kita. Nah, hari ini kita bakal membedah warisan dari salah satu tokoh paling ikonik di era pasca kemerdekaan Indonesia. Yap, Haji Abdul Malik Karim Amrullah, atau yang pastinya lebih akrab di telinga kita dengan sebutan Buya Hamka. Beliau ini bukan sekedar nama jalan atau tokoh sejarah biasa loh. Buya Hamka itu ibarat fondasi intelektual yang ikut ngebangun karakter bangsa kita di masa-masa awal berdirinya. Penasaran kan sehebat apa kiprah beliau? Yuk kita selami bareng-bareng. Coba deh kalian bayangin situasi ini. Kalian lagi dikurung di balik jeruji besi, diasingkan pada masa pemerintahan era Soekarno. Secara fisik dan mental, pasti tertekan banget kan? Tapi, buat Buya Hamka, sama sekali enggak. Ketajaman otak beliau malah makin menyala. Alih-alih patah semangat, dari dalam sel tahanan yang dingin itu, beliau justru berhasil merampungkan mahakaryanya, Tafsir Al-Azhar. Bayangin aja, referensi pemahaman Al-Quran yang sampai detik ini jadi pegangan wajib di Indonesia, lahir dari balik jeruji penjara. Benar-benar bukti nyata soal yang namanya resiliensi kelas berat. Nah, biar kita bisa benar-benar paham seberapa masif pengaruh beliau, di ulasan kali ini kita bakal bedah perjalanan hidup Buya Hamka lewat 5 pilar utama. Mulai dari siapa sebenarnya sosok beliau, kiprahnya sebagai sastrawan, peranannya sebagai pemimpin umat, posisinya sebagai penjaga moral bangsa, sampai apa sih warisan terbesarnya buat kita sekarang? Oke, langsung aja kita masuk ke bagian pertama. Siapa sih sebenarnya sosok Buya Hamka ini? Kalau kita lihat garis waktunya, perjalanan hidup beliau ini ngelewatin berbagai era yang super krusial buat Indonesia. Beliau lahir di Maninjau tahun 1908. Ayahnya bukan orang sembarangan, Haji Rasul, seorang ulama besar. Tapi yang bikin takjub, Buya Hamka ini bukan produk pendidikan formal yang kaku loh. Beliau itu autodidak sejati. Benar-benar belajar sendiri dan haus ilmu dari kecil. Terus, seiring berjalannya waktu, perannya makin sentral, apalagi pas masuk era kemerdekaan 1945. Lompat ke tahun 1975, beliau dapat amanah besar yang nanti bakal kita bahas lebih dalam. Sampai akhirnya beliau tutup usia di Jakarta pada tahun 1981. Lanjut ke bagian kedua. Kita bakal lihat sisi lain dari Buya Hamka, yaitu sebagai sastrawan dan penulis yang luar biasa produktif. Gini, di masa-masa awal pasca kemerdekaan, negara baru ke Indonesia tuh nggak cuma butuh jalan raya atau gedung pemerintahan kan? Kita butuh kompas moral. Nah, disitulah karya sastra dan tulisan-tulisan Buya Hamka masuk untuk ngisi kekosongan itu. Beliau jago banget nyelipin nilai-nilai keislaman, kemanusiaan, dan rasa cinta tanah air ke dalam masyarakat lewat tulisan. Jadi karyanya tuh bukan cuma sekedar fiksi buat hiburan, tapi benar-benar jadi alat edukasi moral buat masyarakat kita yang saat itu lagi nyari jati diri sebagai bangsa merdeka. Dan yang bikin merinding, coba deh lihat perbandingan ini. Di satu sisi, beliau nulis Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, sebuah novel romansa sosial yang fenomenal banget. Isinya syarat sama kritik adat dan benar-benar nyentuh hati masyarakat awam. Tapi di sisi lain, tangan yang sama juga nulis Tafsir Al-Azhar, sebuah literatur teologi yang super akademis dan jadi rujukan ulama sedunia. Kebayang gak sih? Kemampuan buat bikin cerita fiksi yang menguras emosi, tapi sekaligus jadi ulama ahli tafsir level dewa. Itu benar-benar bukti kalau Buya Hamka ini jenius mutlak. Gak ada duanya. Masuk ke bagian ketiga. Sekarang kita bahas peran beliau sebagai penggerak dan pemimpin umat. Pemikiran Buya Hamka itu nggak cuma berhenti di atas kertas ya. Beliau ini tipe orang yang langsung turun tangan, alias pragmatis. Beliau aktif banget mendedikasikan waktunya di Muhammadiyah, jadi pemimpin sekaligus pendakwah yang bikin organisasi ini makin menyebar ke seluruh pelosok negeri. Nggak cuma itu, beliau juga dorong banget yang namanya pendidikan Islam modern. Biar apa? Biar umat Islam nggak ketinggalan zaman dong. Nah, dedikasi panjangnya ini kemudian mencapai titik puncak saat beliau ditunjuk jadi Ketua Umum MUI yang pertama. Yap, tahun 1975. Ini tahun yang benar-benar monumental buat sejarah kelembagaan Islam di Indonesia. Kenapa? Karena di tahun inilah Buya Hamka mengemban tugas super berat sebagai Ketua Umum pertama Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Dan kalian tahu apa yang paling keren dari momen ini? Ketegasan beliau soal independensi. Beliau tuh mastiin banget kalau institusi baru ini harus berdiri tegak secara mandiri. Fatwa yang dikeluarin itu murni buat ngebimbing umat, bukan, dan saya tekanin, bukan sekadar jadi stempel persetujuan buat kepentingan politik pemerintah saat itu. Nah, ini ngebawa kita ke bagian keempat, peran krusial beliau sebagai penjaga moral bangsa. Kalau kita harus milih satu kata buat ngegambarin sosok Buya Hamka, kata itu pasti integritas. Berdasarkan catatan sejarah, beliau ini dikenal sebagai tokoh yang punya keberanian luar biasa buat nyuarain kebenaran tanpa kompromi. Kalau ada kebijakan pemerintah yang menurut beliau melenceng dari nilai agama atau kemanusiaan, beliau gak segan-segan ngasih kritik terbuka. Dan yang paling penting, kritikannya itu murni dari hati, demi kebenaran itu sendiri,
Nggak ada tuh embel-embel agenda politik partisan tertentu. Keberanian ini loh yang bikin beliau naik level dari sekedar ulama, jadi benteng pertahanan moral buat bangsa kita. Tapi jangan salah paham ya, walaupun beliau ini penjaga moral yang tegas, gaya dakwahnya tuh asyik dan relevan banget sama zamannya. Nggak kaku sama sekali. Lewat khutbah di masjid, siaran radio yang sering didengerin keluarga-keluarga di rumah, sampai lewat buku-bukunya, pesan Buya Hamka itu satu, keseimbangan. Beliau ngajak kita buat tetap punya iman yang kuat, tapi juga cerdas beradaptasi sama dinamika kehidupan modern. Di mata beliau, agama itu bukan rem yang bikin kita jalan di tempat. Justru agama adalah kompas etika yang mastiin kemajuan yang kita capai itu bawa rahmat, bukan malah bawa kehancuran. Oke, akhirnya kita sampai di bagian kelima, sekaligus bagian penutup kita. Warisan dari sang tokoh multidimensi. Jadi, kalau kita tarik benang merah dari semua fase hidupnya yang luar biasa tadi, kita bakal sadar, Buya Hamka ini lebih dari sekedar tokoh sejarah. Beliau adalah ulama yang sanggup ngubah penjara jadi tempat pencerahan pikiran. Beliau adalah novelis yang bisa ngerasain penderitaan rakyat kecil. Beliau adalah organisator yang visioner. Dan pastinya, beliau adalah penjaga moral yang gak kenal takut. Ibarat kata nih, Buya Hamka itu manusia renaissansnya kebanggaan Indonesia. Arsitek sejati yang gak cuma nyusun batu bata agama, tapi juga ngebangun fondasi intelektualitas dan hati nurani bangsa ini. Nah, setelah ngebahas semuanya, ada satu pertanyaan besar nih buat kita renungkan. Di era modern yang serba cepat dan kompleks ini, adakah tokoh dengan integritas multidimensi sehebat Buya Hamka? Pertanyaan ini menantang kita buat ngacak lagi. Sebenarnya standar kepemimpinan, kedalaman ilmu, dan keteguhan moralitas seperti apa sih yang kita butuhkan sekarang? Warisan Buya Hamka udah ngebuktiin, kebesaran sejati itu lahir dari keberanian berpegang pada prinsip, bahkan pas lagi dihantam badai paling kencang sekalipun. So, teruslah belajar, teruslah ambil inspirasi dari sejarah, dan sampai jumpa di ulasan mendalam kita berikutnya.